mau bersuka cita dan menikmati hadirat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, yang bersyukur Tuhan kami datang di hadirat-Mu Tuhan, yang mau menikmati hadirat-Mu, terlebih mendengarkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau nyata hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Kita mau bersuka cita karena Allah kita hidup dalam hidup kita. Mari sedang bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati terus tersapu, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati terus tersapu, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Bapa hidup, ada hari esok, Dia hidup. Ku tak gentar dan takutkan yang dengan hari esok. Hidup jadi menantikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati terus tersapu, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati terus tersapu, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok, Dia hidup. Ku tak gentar dan takutkan, Dia pegang hari esok. Hidup jadi menantikan Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok, Dia hidup. Ku tak gentar dan takutkan, Dia pegang hari esok. Hidup jadi menantikan Dia hidup. Tak takutkan, Dia pegang hari esok. Hidup jadi menantikan Dia hidup. Tak takutkan, Dia pegang hari esok. Hidup jadi menantikan Dia hidup. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Tuhan kita adalah kekuatan dalam hidup kita. Maka sebab itu mari hati kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia satu-satunya yang dapat membuat Dipercaya Tuhan.
akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita supaya Roh Allah memenuhi hidup kita, supaya Roh Allah yang bekerja dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, Kau yang membebaskan hidup kami, Tuhan Yesus. Kau yang membebaskan kami, Kau yang pulihkan kami, Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta.
menyatakan kebesaran kuasa-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, hidup kami ini Tuhan Yesus menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ajari kami Tuhan, ajari kami Roh Kudus, supaya kami Tuhan berguna di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu Yohanes yang akan menyampaikan firman-Mu. Terlebih kami yang mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu tuntun kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Siang saudara, shalom. Shalom. Saudara merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Amin. Saya percaya saudara bahwa kita semua ada di sini bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena belas kasihan Tuhan. Ya saudara, kalau kita melihat keadaan sekarang ini, banyak sekali yang terjadi. Saudara bisa lihat ada yang banjir, ada yang tanah longsor, ada yang segala macam. Siang hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan mengenai count your blessing. Artinya hitung berkat kita atau berkat-Mu. Kalau saudara lihat bagaimana firman Tuhan menyatakan bahwa kehidupan kita ini merupakan anugerah atau berkat yang daripada Tuhan. Kenapa? Karena kita bisa hidup saudara bukan karena apa yang kita miliki. Kalau kita bisa hidup karena apa yang kita miliki saudara, maka orang kaya nggak akan ada yang mati. Benar ya saudara ya? Tetapi kita bisa hidup karena karunia dan belas kasihan Tuhan. Tuhan menciptakan segala sesuatu pada waktunya, memberi manusia hidup sesuai dengan ukurannya, dan Tuhan itu memberikan upah kepada setiap orang yang mencari Dia. Nah, pada hari ini saudara, kita akan membahas mengenai apa sih yang menjadi kerinduan Tuhan untuk anak-anak Tuhan itu lakukan dalam kehidupannya. Saya akan membuka di dalam kitab Mazmur 103 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ini merupakan ayat pembuka dari apa yang akan kita bicarakan mengenai count your blessing atau hitung berkat-Mu. Nah, saudara bisa lihat di sini dikatakan dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Ayat kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ayat 3, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kita akan kupas sedikit ayat ini saudara. Firman Tuhan begini, menyatakan, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Karena Tuhan memilih dia sejak dia ini masih muda ketika dia mengembalakan ternak daripada ayahnya. Dan firman Tuhan berkata bahwa sebelum dia itu menjadi dewasa, waktu dia masih hijau saudara, Tuhan itu sudah mengurapinya dan menetapkan dia untuk menjadi raja atas orang Israel atau atas bangsa Israel. Nah, kita melihat apakah yang kita bisa lihat dari dalam diri Daud. Kenapa kok sampai Tuhan bilang begini ketika kakak-kakaknya itu diperlihatkan, Tuhan bilang bukan ini, karena aku telah menolaknya. Tuhan bilang bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, Allah melihat hati. Hati seperti apa sih yang dimiliki oleh Daud sehingga Allah itu mau untuk dia ini menjadi raja atas orang Israel atau mengangkat dia dari kehidupannya. Nah, kalau saudara lihat firman Tuhan menyatakan di sini, hati yang Daud miliki itu adalah hati yang mengerti akan segala yang Tuhan lakukan dan dia menghargai itu. Makanya dikatakan di sini, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku dan segenap jiwaku. Kenapa dikatakan janganlah lupa akan segala kebaikannya? Dia ngomong sama siapa saudara? Sama dirinya sendiri. Hai Daud, janganlah lupakan kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena dia menyadari akan apa yang menjadi bagian dia di dalam Tuhan. Bagaimana Tuhan telah menetapkan dia untuk menjadi pemimpin atas bangsa Israel.
Nah yang ketiga saudara dikatakan di ayat ketiga, dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Di sini merupakan sebuah janji yang Tuhan berikan bagaimana Dia adalah Allah yang sama dulu sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan berkata bahwa oleh darahnya kita mendapatkan pengampunan dan oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Nah, kita akan melihat saudara di dalam kitab Filipi 1. Filipi 1, kita akan melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Ini alasan mengapa kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kalau kita mau melihat ini merupakan kupasan daripada apa yang tadi Daud itu katakan. Kalau tadi dari Daud ya saudara, ini kalau di sini di Filipi 1 dikatakan dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh karena kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya yang ada di dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus yang ada di dalam Kristus, yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani yang ada di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita hidup kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menyatukan kita dari semula oleh Kristus Yesus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakan Allah kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Tadi firman Tuhan bilang kalau pujilah Tuhan hai jiwaku yang mengampuni segala pelanggaran atau dosamu dan menyembuhkan penyakitmu. Dan di sini dikatakan firman Tuhan menyatakan lebih terperinci saudara. Di ayat 7, sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Berkat yang paling sangat amat berharga, yang paling ya saudara, berarti ada berkat-berkat lain yang berharga, tetapi yang paling berharga itu adalah keselamatan daripada jiwa. Makanya seringkali Tuhan Yesus mengatakan, apakah gunanya kamu memiliki seisi dunia ini tetapi kalau kamu kehilangan jiwamu. Pernah ingat saudara bagaimana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan seseorang kaya yang terus istilahnya mengumpulkan harta bagi dirinya, dan dia berkata sekarang tidak ada tempat lagi bagiku. Dia memperbesar lumbungnya dan dia menaruh, dan akhirnya dia berkata, sekarang tenanglah hai jiwaku karena terdapat segala sesuatu yang kamu perlukan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, hai orang bodoh, untuk apakah kamu lakukan itu semua kalau sekarang jiwamu diambil? Di sini menyatakan bagaimana Rasul Paulus berbicara, pentingnya seseorang mengerti bahwa keselamatan itu merupakan sesuatu yang tidak bisa diusahakan. Kenapa? Karena firman Tuhan menyatakan oleh karena darahnya kita beroleh penebusan. Gak ada seseorang pun yang bisa membayar saudara untuk bisa menerima keselamatan. Tetapi Tuhan membayar harganya dengan, firman Tuhan berkata, bukan dengan barang fana, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi oleh dirinya sendiri. Kalau kita mau melihat saudara di Filipi 1 ini sejarah dan latar belakangnya, kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus ketika menuliskan ini saudara, ini sekitar tahun 60 atau 62 Masehi. Dan dia menulis surat itu ketika dia ini di dalam penjara. Kalau saudara lihat di ayat ketiga, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dia memuji Tuhan. Di mana saudara? Di dalam penjara. Saudara masih ingat peristiwa bagaimana ketika Paulus dan Silas mereka ada di dalam penjara? Apakah yang mereka lakukan saudara ketika mereka di tengah permasalahan mereka? Firman Tuhan mencatat bahwa di tengah malam setelah mereka dicambuk dan dimasukkan ke dalam penjara yang di tengah, dikatakan bahwa mereka itu berdoa dan menyanyikan pujian atau nyanyian bagi Allah. Dan ketika itu Tuhan beracara. Nah di sini saudara kita melihat bagaimana Tuhan menginginkan
supaya kita mengerti akan berkat yang paling pertama adalah apa saudara? Keselamatan yang kita tidak bisa beli dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita ini mendapatkan kasih karunia. Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Kedua saudara, kita akan melihat bahwa kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita itu hari demi hari. Ayatnya di mana saudara? Ada di Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan ayat 26. Ratapan 3 ayat 22 sampai 26. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi, besar kasih setiamu. Ayat 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ayat 26, adalah baik menanti-nantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Nah, saudara, ada beberapa hal yang mau kita lihat di dalam ayat ini. Yang pertama, saudara, firman Tuhan menyatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kasih setiamu. Ketika kita menyadari bahwa kehidupan kita ini merupakan anugerah Tuhan, saudara. Saudara masih bisa ada di sini, masih bisa melakukan aktivitas saudara, masih bisa makan enak, masih bisa istirahat. Ini merupakan sebuah anugerah yang tidak ternilai daripada Tuhan. Kenapa saudara? Karena nyatanya banyak sekali orang yang istilahnya hidupnya penuh berkelimpahan, tetapi dia terbaring di rumah sakit dan tidak bisa apa-apa. Saya menonton sebuah video saudara, saya lupa ini di negara mana, ada seseorang yang sangat amat kaya saudara, yang anaknya ini ada di rumah sakit dan dia ini kalau nggak salah mencoba untuk berusaha sebisa mungkin dengan kekayaannya dia menahan anaknya yang sudah koma itu untuk tetap hidup sampai selama sekitar 20 tahun saudara. Karena dia ini sangat sayang kepada anaknya, sampai akhirnya dengan segala kekayaannya yang em-eman itu, dia coba untuk mempertahankan anaknya supaya bisa hidup walaupun udah gak bisa ngapa-ngapain karena sudah koma. Bahkan karena sayangnya itu saudara, dia sampai panggil tukang pijat untuk memijat anaknya. Di sini kita bisa melihat bagaimana kekayaannya itu tidak bisa menghidupkan anaknya kembali, dan akhirnya anaknya itu mati. Setelah sekitar 20 tahun ditahan dengan alat-alat medis. Nah, kalau kita lihat saudara, bagaimana kita bisa melakukan aktivitas kita bisa memiliki kekuatan. Firman Tuhan berkata bahwa itu adalah kasih setia Tuhan. Dan firman Tuhan berkata seperti ini, selalu baru tiap pagi. Sampai sekarang kita masih bisa bernafas. Ini merupakan kemurahan Tuhan, yang Tuhan itu ingin supaya kita hitung. Nah, saudara bisa lihat di sini firman Tuhan menyatakan di ayat yang ke-25. Tuhan adalah baik bagi setiap orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Baik bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Gak semua orang ini memiliki pengharapan akan Tuhan, saudara. Ketika kita mengenal Tuhan, kita minta Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita. Roh Kudus ini yang memeteraikan kita dan memberikan kita roh yang baru, kerinduan yang baru untuk kita menjadi dekat dengan Tuhan dan diperbaharui di dalam Tuhan. Bukan hanya dalam roh kita, tetapi firman Tuhan berkata, berubahlah engkau melalui perubahan atau pembaharuan budimu, supaya engkau mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, apa yang indah, apa yang mulia, apa yang sempurna. Nah, di sini saudara, Tuhan menyatakan bahwa Tuhan ini baik kepada semua orang yang berharap kepadanya. Ada orang yang mengharapkan hal-hal lain ketika mereka menghadapi masalah, mereka pergi ke dukun lah atau kemanapun juga, mereka tidak mengharapkan Tuhan. Tetapi Tuhan mau menyatakan bahwa Tuhan ini adalah Allah yang setia dan dikatakan yang memberikan pertolongan. Kenapa? Karena firman Tuhan menyatakan adalah baik menyantikan dan dengan diam pertolongan Tuhan.
Allah yang sama, saudara, yang kalau kita lihat dalam kehidupan Daud, yang memberikan dia kemenangan dari saat demi saat, sehingga dia bisa menyaksikan kepada Saul ketika dia ingin menghadapi yang namanya Goliat, dikatakan Allah yang sama yang telah menolong aku, yang telah memberikan aku kemenangan atas binatang-binatang buas, dialah yang akan memberikan aku kemenangan melawan orang Filistin yang tidak bersunat itu yang bernama Goliat. Nah, di sini kita mau melihat, saudara, bahwa kerinduan Tuhan supaya kita ini berharap kepada Tuhan. Saudara bisa lihat di Mazmur, saudara, di kitab Mazmur 68 ayat 20 dan 21. Tadi dikatakan di ratapan adalah baik bagi kita untuk diam menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Kalau kita lihat di Mazmur 68 ayat 20 sampai 21 dikatakan, terpujilah Tuhan hari demi hari, Ia menanggung bagi kita, Allah adalah keselamatan kita. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Saya akan mengupas firman Tuhan ini, dikatakan hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Apakah yang dimaksud dengan Tuhan menanggung bagi kita? Artinya Tuhan memikul beban kita. Kalau kata-kata di sini, saudara, memikul, saudara bisa lihat bagaimana Tuhan Yesus ini memberikan sebuah tawaran, saudara. Saudara bisa lihat tawaran Tuhan Yesus itu dinyatakan di dalam Matius 11. Saudara bisa lihat di ayat yang ke-28. Tuhan berkata seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah datang kepadaku semua yang berletih lesu dan berbeban berat. Kenapa? Karena Tuhan rindu untuk memberikan kelegaan kepadamu. Dan kalau saudara lihat di kitab Yesaya 41, saudara, saya akan bacakan dari ayat 8 sampai 10. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkaulah hambaku, aku telah memilih engkau, dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, dan janganlah bimbang sebab aku ini Allahku, aku ini Allahmu. Aku yang meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku memegang engkau dengan tangan kananku dan yang membawa engkau kepada kemenangan. Kitab Yesaya di sini kalau saudara lihat judulnya adalah Israel hamba Tuhan. Secara kontekstual ini berbicara kepada Israel pada zaman itu, yaitu umat Israel. Tetapi kalau kita melihat dalam perjanjian baru, saudara, firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu diadopsi, saudara. Makanya kan dikatakan kita diangkat menjadi anaknya. Nah, kalau saudara lihat ada sebuah janji Tuhan. Kalau kita lihat di ayat 9, saudara, engkau yang kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Kalau kita lihat kita berbeda, kita percaya sama Tuhan, kita berbeda latar belakang, kita berbeda suku, kita berbeda berbeda, istilahnya keluarganya kita berbeda, segala sesuatu berbeda, tetapi kita bisa melihat bagaimana di luar semua itu Tuhan memilih kita dan mengambil kita atau menunjuk kita sebagai kepunyaannya. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, saudara, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan Tuhan di sini menyatakan di ayat 10, aku menyertai kamu dan janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Hal yang sangat penting yang kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menyatakan hal yang sama. Tuhan Yesus bilang apa? Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Kita bersyukur, saudara, firman Tuhan mengingat bahwa berkat yang daripada Tuhan itu bukan hanya keselamatan, tetapi pertolongan yang daripada Tuhan dan janji yang daripada Tuhan. Nah, kalau kita melihat yang terakhir, saudara, kita akan lihat di dalam kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan. Yakni rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Kalau kita lihat Tuhan ini udah memiliki rencana dan Tuhan ini merencanakan yaitu sesuatu yang baik. Nah, kita bisa melihat banyak hal saudara di dalam firman Tuhan. Contohnya dalam kehidupan Yusuf berkata kepada saudara-saudara, engkau merancang-rancangkan sesuatu yang buruk tetapi Tuhan merubahnya menjadi kebaikan. Bagaimana dia disisihkan oleh kakak-kakaknya dan dijual, dan habis itu dia difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi kita bisa melihat bagaimana karya Tuhan itu tidak dapat diselami dengan akal manusia. Tuhan yang menjanjikannya dan Tuhan yang menetapkannya dan Tuhan yang menggenapinya. Demikian dalam kehidupan kita saudara, ketika kita melihat bagaimana semua yang kita miliki, yang ada dalam kehidupan kita saudara, dari mulai keselamatan kita, dari mulai kemampuan kita saudara, dari mulai kesempatan untuk kita ini bisa melihat kasih setia Tuhan ini merupakan berkat. Makanya saudara bisa lihat di dalam firman Tuhan menyatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Nggak ada kita saudara yang di sini bisa hidup dengan kemampuan kita. Tadi saya sudah menceritakan seorang yang sangat kaya aja, dengan kekayaannya dia nggak bisa membuat anaknya hidup kembali atau berjalan kembali atau melakukan aktivitas. Hanya menggantungkan alat-alat medis selama 20 tahun. Miliaran rupiah dia bayar hanya untuk mempertahankan anaknya. Dan saudara bisa lihat bagaimana kita, anak-anak Tuhan dipilih Tuhan, firman Tuhan menyatakan dari seluruh penjuru dunia dipilih Tuhan untuk menjadi kepunyaannya. Untuk apa saudara? Untuk kita di sini dikatakan bahwa Tuhan memiliki rencana dalam kitab Yeremia tadi dikatakan. Untuk membawa kita lebih mengenal Tuhan, untuk membawa kita supaya kita lebih lagi memiliki karakter Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita tadi dikatakan dipanggil sesuai dengan rencananya. Yaitu rencana dia apa saudara? Firman Tuhan menyatakan supaya kita di sini dikatakan ini memiliki segala pengertian akan dia. Tuhan Yesus menyatakan bagaimana setelah dia memilih kita, dia mau supaya kita ini melakukan apa yang menjadi kerinduannya. Tuhan bilang bahwa Tuhan memberikan sebuah teladan. Bagaimana aku mencuci kaki murid-muridku, demikian juga aku yang guru dan Tuhan yang melakukannya, engkau juga harus melakukan hal yang sama. Artinya menjadi sama serupa dengan dia. Kita mau saudara supaya kita merenungkan apa yang menjadi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena dikatakan di firman Tuhan bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru tiap hari. Ketika kita ada sekarang, kita mengucap syukur apapun yang kita miliki, kemampuan dan segala hal yang kita miliki, itu datangnya daripada Tuhan. Dan kita tahu saudara bahwa kehidupan kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa kita dipilih untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Saya undang untuk singer dan pemusik untuk maju. Kita akan menyanyikan saudara dengan hati bersyukur. Pemazmur tadi berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan akan segala kebaikannya. Dia yang menyembuhkan kita dan dia yang memberikan pengharapan. Dia memberikan keselamatan dan dia memberikan pertolongan. Dan dia mengangkat saudara kehidupan kita sehingga kita bisa melihat karya dia dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan lagu dengan hati bersyukur. Karena diberi
bersyukur. Saudara, lagu ini berkata yang miskin berkata bahwa kita diperkaya, yang lemah kita menjadi kuat. Karena firman Tuhan berkata bahwa Dia adalah Allah yang menyembuhkan. Dia sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Lagu ini merupakan deklarasi dari iman percaya kita. Karena firman Tuhan berkata kalau kau percaya, kau berkata kepada gunung ini pindah dan gunung itu akan dipindahkan. Dan mari kita menyanyikan lagu ini, saudara. Kita menyadari bahwa apa yang kita tabur kita akan tuai. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, maka kita akan melihat firman Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi, saudara. Dengan hati bersyukur, Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Yang memberi kuatan, yang miskin diperkaya, karena perbuatannya pada kita. Ini yang memberi kuatan, yang miskin diperkaya, karena perbuatannya pada kita. Yang memberi kuatan, yang miskin diperkaya, karena perbuatannya pada kita. Yang memberi kuatan, yang miskin diperkaya, karena perbuatannya pada kita. kami bersyukur Tuhan karena Engkau mengajar kami, Tuhan, untuk mengerti akan perbuatanmu dalam kehidupan kami, untuk kami menghitung kebaikanmu dalam kehidupan kami yang tidak pernah bisa kita selami, Tuhan. Tetapi dari situ kami bisa melihat, Tuhan, bahwa hidupmu adalah nyata dalam kehidupan kami, dan Engkau menjadi sumber kekuatan, sumber, Tuhan, pengharapan dalam kehidupan kami. Karena kami hanya berharap kepadamu, karena Engkau sumber kehidupan kami, Tuhan, dan Engkau yang telah menjadikan kami, Engkau yang membuat kami, Tuhan, menjadi sesuai dengan rencanamu. Ajar kami, Tuhan, untuk semakin hari, Tuhan, untuk semakin dituntun oleh Engkau, Tuhan, semakin, Tuhan, merindukan Engkau, semakin melakukan apa yang menjadi keinginanmu dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau telah memperlengkapi kami, dan Engkau akan terus, Tuhan, memberikan kami kekuatan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Karena firman-Mu berkata bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, tetapi oleh Roh-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus, atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.